بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang terus memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan ragam ketaatan dan ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala, yang terus menggerakkan hati kita pada ketaatan. Walau kita sadar sekarang ini sudah banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang disibukkan dengan urusan persiapan lebaran, di mana Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyibukkan kita dengan urusan-urusan tersebut, akan tetapi kita lebih menyibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini merupakan taufik yang sangat besar, hidayah yang sangat mahal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang wajib untuk kita syukuri dan kita jaga agar bisa terpelihara sampai kepada Ramadan yang akan datang, yang akan diberikan dan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena kita sampaikan berulang-ulang bahwa malam-malam Ramadan yang terakhir ini lebih afdal daripada malam-malam Ramadan sebelumnya. Maka amat disayangkan apabila seorang muslim rajin beribadah di awal Ramadan justru melemah di akhirnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal ibadah dan ketaatan kita kepadanya di Ramadan ini, di hari-hari yang sebelumnya, dan di masa-masa yang akan datang. Ketaatan dan ibadah yang kita lakukan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini biiznillahi azza wa jal, setelah kita mensyarah satu hadis dari hadis Arba'in Nawawiyah, dan dia hadis yang tidak terlalu panjang, setelah kita selesai mensyarahnya biiznillahi azza wa jal, maka kita akan buka tanya jawab. Karena malam-malam sebelumnya tidak ada kesempatan untuk bertanya jawab, maka malam ini biiznillahi azza wa jal kita akan buka kesempatan itu. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis dan diserahkan ke depan. Kalau ada dari pertanyaan itu yang mampu kita jawab, insya Allah akan kita jawab. Kalau kita tidak ada ilmu untuk menjawabnya, kita katakan Allahu alam, kita tidak tahu. Dan antum yang bertanya, yang kita tidak tahu ilmunya, diharapkan mencari guru yang lain atau ustadz yang lain yang lebih berilmu daripada kita. Maka silahkan ditulis, karena mungkin kita tidak membuka pertanyaan yang langsung
Seluruh pertanyaan kita harapkan melalui tulisan. Baik, kita dengarkan hadis yang ketiga yang akan kita jadikan pelajaran kita pada malam hari yang berbahagia ini. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya al-islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bahwa hadis berbicara tentang rukun-rukun Islam, di mana Rabbi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal islamu ala khams, dibangun agama Islam di atas 5 perkara. Berarti agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara, menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini adalah tiang-tiangnya agama Islam, di mana Islam yang lain, syariat-syariat Islam yang lain dibangun di atasnya. Pertanda bahwa dialah penyanggah bangunan Islam itu. Dialah pondasi-pondasi utama agama Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan seluruh syariat yang lain selainnya adalah penyempurna daripada sebuah bangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 perkara yang kelima-limanya kita ketahui bahagian daripada rukun Islam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang kedua adalah salat, dan yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah haji, dan yang kelima adalah shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka siapapun seorang muslim yang ingin menjadi muslim, dia harus menyempurnakan 5
pondasi agamanya. Dan dia harus serius menjalankan 5 pondasi agama ini agar amalan Islam yang lain yang dia amalkan juga berdiri kokoh. Karena tanpa mempedulikan 5 syariat Islam dan rukun Islam yang disebut di dalam hadis ini, maka yang lain daripada syariat Islam yang kita amalkan akan rapuh. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia akan hancur berantakan, bagaikan sebuah bangunan yang tidak memiliki tiang-tiang, lalu dibangun dinding-dindingnya, dibangun kaca dan jendelanya, dibangun atapnya, maka bangunan ini adalah bangunan yang rapuh disebabkan dia tidak memiliki tiang-tiang penyangga yang akan mengokohkan bangunan-bangunan lainnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ketika kita telah tahu bahwa agama Islam kita rukun-rukunnya adalah 5, maka ketahuilah bahwa merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan seluruh rukun-rukun ini secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Dan agar tidak menjalankan rukun-rukun Islam ini hanya secara zahir. Kesemua rukun Islam ini ada orang yang menjalankannya dengan zahir saja. Syahadat dia amalkan dengan zahir lisannya, namun hatinya jauh daripada syahadat itu. Salat dia amalkan salat itu dengan zahir anggota badannya, namun hatinya jauh sekali daripada salat itu. Zakat dia keluarkan zakat hartanya secara zahir saja, namun sebenarnya hatinya kalaulah tidak wajib dia tidak akan mau mengeluarkannya. Hatinya tidak ikhlas dalam mengeluarkan dan menjalankan syariat Allah itu. Haji dia datang ke rumah Allah, melakukan tawaf dan sa'i di Baitullah, di Safa dan Marwa, kemudian wukuf di Arafah, sementara hatinya tidak menuju Allah. Dan puasa Ramadan dia puasakan jasmaninya daripada makanan dan minuman, namun dia tidak puasakan batinnya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini ada, bahkan mungkin banyak di tengah umat Islam. Orang-orang yang menjalankan rukun-rukun Islam hanya secara zahir. Oleh karena itu, bangunan rukun Islam yang hanya dikerjakan secara zahir dan hati tidak hadir dalam menjalankan rukun Islam itu tidak banyak memberikan pengaruh besar kepada bagusnya Islam seseorang. Karena dia hanya menjalankan syariat Islam dengan zahir anggota tubuhnya, sementara hatinya sendiri, yang hati itu adalah dia yang sebenarnya, masih belum menjalankannya. Bagaikan orang yang sholat, yang tubuhnya hadir di masjid, ruku dan sujud, namun dia yang sebenarnya masih berada di kantor dengan hatinya, masih berada di pasar dengan jiwanya, masih berada di depan televisi, masih berada di depan sebuah permainan, masih berada di tengah teman-temannya dalam bersenda gurau, dan yang lainnya daripada hal-hal yang bisa menarik hati itu. Sehingga datanglah sholat dalam bentuk amalan zahir saja. Yang sholat itu hanya badan, sementara hati tidak sholat. Sehingga manfaat daripada sholat itu akan jauh berkurang, sejauh berkurangnya hatinya ketika hadir di dalam sholat. Nabi SAW mengatakan, ada orang yang sholat, yang dia dapat dari sholatnya hanya setengahnya.
sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, sepersepuluhnya. Dia tidak mendapatkan ibadah sholat itu, karena hanya dari awal takbiratul ihram sampai salam hanya 1/10 yang dia hadir di dalam sholat itu, maka dia mendapatkan pahala hanya 1/10. Karena pahala sholat itu seiring dengan kehadiran hati kita di dalam sholat itu. Maka ketahuilah bahwa rukun-rukun Islam ini bukanlah pengamalan murni zahir, walau dia juga wajib untuk dikerjakan secara zahir. Akan tetapi kewajiban muslim untuk datang melaksanakannya adalah dengan zahir dan batin, dengan raga dan jiwa, dengan jasad dan ruh. Manakala hilang khusyuk di dalam salat, maka hilanglah salat itu, sehingga salat itu tidak akan bermanfaat sebagaimana harusnya manfaat salat itu. Allah tabaraka wa taala mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menghalangi seorang yang salat, menghalangi orang yang melaksanakan dan mendirikan salat itu dari pekerjaan-pekerjaan keji dan mungkar. Ketika seseorang bertanya, saya salat tapi saya tidak bisa menjauhkan diri saya daripada pekerjaan keji dan mungkar, kita katakan yang salat itu hanya raga Anda, yang salat itu hanya badan Anda, hati Anda tidak salat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena kalau Anda hadir kepada Allah dengan raga dan jiwa, dengan jasad dan ruh, maka Allah tidak akan pernah berdusta dan tidak akan pernah salah mengatakan bahwa orang yang benar-benar mendirikan salat itu akan membuatnya terjaga daripada pekerjaan keji dan yang mungkar. Maka ini penting, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jauhkan diri kita menjalankan rukun-rukun Islam hanya dengan jasad, sehingga rukun-rukun Islam itu lebih kepada kebiasaan, lebih kepada rutinitas kebiasaan, lebih kepada warisan nenek moyang. Maksud warisan nenek moyang, begitu orang tua kita lihat sholat, kita sholat. Namun bagaimana sholat yang sebenarnya kita tidak belajar, bagaimana menjalankannya dengan sesungguhnya kita tidak belajar, bagaimana seharusnya jiwa kita ketika sholat, bagaimana mendapatkan khusyukan kita tidak mengusahakannya, sehingga orang sholat kita pun sholat. Dan betapa banyaknya kita lihat kekurangan-kekurangan kaum muslimin di dalam sholat. Padahal sholat dilakukan 5 kali dalam sehari semalam. Insya Allah kita akan sampaikan di bab sholat. Yang pertama daripada rukun Islam adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah, tiada ilah yang berhak untuk kita ibadati. Dari kata-kata alaha, ya'lahu ilah, yang diibadati. La ma'buda illallah, tidak ada yang kita ibadati kecuali Allah. La ilaha illallah ini pondasi terbesar agama Islam, yang tidak ada Islam kalau tidak ada dia. Semua yang ingin menjadi muslim tidak akan menjadi muslim kalau dia tidak memiliki la ilaha illallah zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya mengakui la ilaha illallah. Sekali lagi, zahir tanpa batin tidak bermanfaat. Sebagaimana tidak bermanfaatnya dekatnya para munafikin
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari memeluk Rasul dan berkata, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi bahwasanya Anda adalah utusan Allah. Tidak bermanfaat untuk mereka, karena mereka hanya mendatangkannya dalam bentuk zahir, namun tidak mendatangkannya dalam bentuk batin. Mereka hanya mengucapkan syahadat secara lisan, salat secara jasad, sementara hati mereka jauh daripada syahadat itu dan jauh daripada salat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. La ilaha illallah syarat mutlak menjadi seorang muslim. Orang muslim yang tidak ada la ilaha illallahnya di sisi Allah, di dalam ilmunya Allah, dia bukanlah muslim. Walau di tengah manusia, dia masih muslim. Bahkan mungkin di tengah manusia, dia masih dianggap orang alim. Akan tetapi yang paling penting bagaimana Allah menilai kita. Dan ketika Allah telah melihat seorang hamba melanggar la ilaha illallah, dia di sisi Allah bukan lagi muslim. Maka takutlah kita kepada kondisi di mana kita merasa diri kita masih muslim, tapi di sisi Allah kita tidak lagi dianggap muslim. Karena la ilaha illallah kita tidak bertahan. Siapapun yang ingin masuk ke dalam agama Islam, yang sebelumnya dia bukan Islam, dari Nasrani, dari Yahud, dari Hindus, dari Buddha, dan dari Wathaniyah, agama-agama musyrik lainnya, penyembah matahari, penyembah bintang, penyembah monyet, penyembah gajah, penyembah tikus, penyembah cicak. Subhanallah, kalau di India ada penyembah tikus, di Indonesia ada penyembah cicak. Manusia diseret kepada ilah-ilah yang batil, sampai kepada binatang-binatang yang pada dasarnya menjijikkan, dijadikan ilah selain Allah. Intikas, keterbalikan yang sangat aneh. Kalaulah Nasrani telah menjadikan seorang nabi sebagai ilah, Allah kafirkan. Dengan Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah kafirkan Nasrani disebabkan mereka telah menjadikan seorang nabi yang sangat mulia, yang sangat dicintai Allah, Isa ibni Maryam, telah mereka angkat menjadi ilah. Maka lebih kufur lagi yang menjadikan monyet sebagai ilahnya. Yang menjadikan sapi sebagai robnya. Fala haula wala quwata illa billah. Orang kalau tidak beriman kepada Allah, maka akan dipermainkan diri mereka oleh iblis, sehingga logika manusia mereka tidak bermanfaat di hadapan permainan dan jeratan iblis. Wal'iyadzubillah. Manusia kalau tidak mau menjadi hamba Allah, dia akan menjadi hamba selain Allah, dan selain Allah tidak akan ada yang semulia Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Seorang hamba yang tidak mau menyembah Allah, dia akan menyembah selain Allah. Karena di dalam diri seorang hamba, dia harus menghambakan diri. Karena dia sadar sesadar-sadarnya secara fitrah, dia bukanlah pencipta. Maka menghambakan diri adalah fitrah seorang hamba. Para nabi dan para rasul datang untuk menjadikan kita hamba Allah, beribadah hanya kepada Allah. Apabila seorang tidak mau beribadah kepada Allah, dia pasti menyembah selain Allah. Dan itu adalah seburuk-buruk ilah. Seperti yang anak katakan tadi, seorang nabi yang mulia di sisi Allah tidak boleh dijadikan ilah, apalagi yang lain. Ma'asyiral muslimin
Seperti yang tadi kita katakan, orang yang di luar agama Islam masuk Islam harus memiliki la ilaha illallah, mengucapkannya dan meyakininya. Demikian juga orang yang sudah Islam dari lahir, dikarenakan dia lahir dari keluarga yang muslimah, ayah dan ibu yang muslim, dia tidak perlu lagi masuk ke dalam agama Islam karena dia sudah muslim. Dia tidak pernah keluar dari Islam untuk kemudian harus disyahadat ulang sebagaimana yang dia diyakini dan dilakukan oleh sebahagian kelompok di dalam agama Islam. Di sebagian kelompok dalam agama Islam, mereka mengatakan agama yang Anda bawa dari orang tua Anda ini nggak laku, sampai harus diulang di depan guru mereka. Kalau belum bersyahadat di depan gurunya dan belum menyatakan setia kepada guru itu, maka belum dianggap muslim. Ini adalah dhalal, kesesatan. Seorang muslim yang sudah dari lahir muslim, dia tidak perlu mengulang syahadatnya, kecuali kalau dia kemudian keluar dari agama Islam, dia perlu bersyahadat kembali untuk masuk ke dalam agama Islam. Adapun pernyataannya tidak laku kecuali diucapkan di depan gurunya, ini adalah kemungkaran dalam agama Islam. Sehingga akhirnya bagi mereka yang muslim hanyalah orang-orang yang bersyahadat di depan gurunya itu, dan selain mereka yang tidak bersyahadat kepada gurunya dianggap tidak muslim. Dan ini bahaya aliran-aliran yang seperti ini, sehingga mereka dengan mudah menyatakan yang muslim dan Islam itu hanya kelompok kami. Yang tidak menyatakan syahadat di depan guru kita dan kemudian tidak bersumpah setia di depan guru kita bukan muslim. Dan ini bukan tidak ada. Kita mengatakan seorang yang lahir dari keluarga muslim, dia adalah muslim sampai dia membatalkan keislamannya dengan pembatal-pembatal keislaman yang ada di dalam agama kita dan syariat kita. Dan apabila seseorang telah muslim, baik muslim dari lahir atau muslim dengan masuk ke dalam agama Islam di tengah perjalanan hidupnya, kewajiban muslim ini dan muslim itu sama, yaitu dia harus menjaga la ilaha illallahnya bertahan sampai akhir hayat. Dia harus menjaga la ilaha illallahnya bertahan sampai akhir hayat. Jangan kira kita yang lahir dalam keadaan muslim akan terus muslim sampai akhir hayat. Boleh jadi kita telah membatalkan la ilaha illallah kita. Orang yang meminta rezeki kepada selain Allah, dia telah membatalkan la ilaha illallahnya. Orang yang minta perlindungan dari mara bahaya kepada selain Allah, dia telah membatalkan keislamannya. Karena apa yang dia lakukan itu berseberangan dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Orang-orang musyrikin Mekah, dan mereka adalah ahlul lughah, ahli bahasa. Karena di zaman mereka bahasa Arab itu adalah benar-benar berada pada puncak kejayaannya. Dan mereka adalah orang-orang yang berbahasa Arab dengan benar-benar Arab yang tidak salah dalam berbahasa Arab dan mengerti makna daripada bahasa Arab itu. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu kalau itu diucapkan, seluruh tempat mereka memohon, seluruh tempat mereka meminta kepada selain Allah harus sirna, harus hilang dan harus dihancurkan. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Begitu yang dikatakan oleh orang musyrikin, dinukilkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Apakah Muhammad akan menjadikan ilah-ilah yang banyak ini, tempat kita meminta, tempat kita memohon perlindungan, tempat kita meminta berkah, semua yang banyak ini semua mau dihancurkan, hanya dijadikan satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat aneh yang dilakukan oleh Muhammad. Yang banyak ini mau dihapuskan semuanya, tinggal satu,
Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ketika mereka meyakini harus mencampakkan seluruh selain Allah. Taib. Yang akan mengucapkan la ilaha illallah di tengah mereka adalah orang yang meyakini semuanya harus dibuang, tinggal hanya ilah yang satu. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah rob-rob yang sangat banyak, ilah-ilah yang sangat banyak yang kalian ibadati, tempat kalian memohon, tempat kalian mencari berkah, tempat kalian minta perlindungan dari mara bahaya, apakah semua yang banyak ini lebih baik atau hanya ilah yang satu? Semuanya lakukan kepada Rob yang satu dan ilah yang satu. Inilah dia la ilaha illallah. Siapapun yang melafazkannya dari orang-orang musyrikin Mekah sangat tahu persis mereka harus mencampakkan seluruh selain Allah, tinggal hanya Allah yang satu. Maka siapapun daripada muslim yang melakukan seperti ini, dia telah mempertahankan la ilaha illallahnya, dan manakala dia pertahankan seperti ini sampai akhir hayat, maka dia telah mempertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Kalau hal yang seperti ini dia lakukan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menjaga keberadaan la ilaha illallah kita bertahan sampai akhir hayat, merekalah orang-orang yang pasti masuk ke dalam surga. Karena la ilaha illallah adalah kunci pintu surga. La ilaha illallah adalah miftahul jannah, di mana tidak akan ada orang bisa sampai ke surga kalau dia tidak punya la ilaha illallah. Manakala dia tidak masuk ke dalam agama Islam dan bertahan di atas agama selain Islam, tidak akan pernah ke surga. Manakala dia punya la ilaha illallah dari lahir, kemudian dia batalkan dengan kesyirikan, dengan permohonan kepada selain Allah, permintaan kepada selain Allah, permohonan perlindungan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka berarti dia juga tidak punya la ilaha illallah, karena dia batalkan. Dan kalau dia tidak punya la ilaha illallah, tidak berhak ke surga Allah. Orang yang melakukan syirik, la ilaha illallahnya batal. Dan kalau la ilaha illallahnya batal dengan kesyirikannya, dia berhak dengan ancaman Allah. Dia berhak dengan ancaman Allah. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Dengan berbuat syirik batal la ilaha illallah. Kita tidak lagi punya kunci pintu surga. Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan untuknya surga. Yang mengharamkan surga untuk orang ini yang punya surga itu siapa? Allah. Karena kita membaca ayat ini, orang mengatakan kayak surga punya kalian aja. Ya akhi, bukan kita yang mengharamkannya. Yang mengharamkannya Allah di dalam Al-Quran. Allah yang sendiri yang mengatakannya. Allah langsung yang mengatakan, yang berbuat syirik Allah haramkan untuknya surga. Ini bukan perkataan ustadz, ini bukan perkataan ulama, ini bukan perkataan kiai, ini bukan perkataan buya, ini bukan perkataan guru. Ini firman Allah, perkataan Allah. Allah yang punya surga. Allah haramkan surga itu. Untuk siapa? Untuk orang yang la ilaha illallahnya batal. Kenapa batal? Karena dia berbuat syirik. Maka kewajiban kita untuk mempertahankan la ilaha illallah agar Islam kita ada. Islam kita bertahan sampai akhir hayat. Maka perjuangan la ilaha illallah bukan hanya di awal mengucapkannya masuk Islam sudah selesai. Perjuangan la ilaha illallah bukan hanya ketika kita lahir sebagai seorang muslim, sudah bersyahadat, sudah lahir sebagai seorang muslim kemudian sudah selesai. Tidak. La ilaha illallah bertahan sampai akhir hayat, harus kita pertahankan. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, masuk Islam di hari itu ribuan orang. Di antara yang baru masuk Islam
ikut berperang bersama Nabi kita tercinta ke perang Hunain, ke arah Taif. Dan Taif itu berjarak sekitar 70 kilo atau 60 kilo dari kota Mekah. Ketika melewati sebuah pohon, tempat orang-orang musyrikin mengambil berkah dari pohon itu, menggantungkan pedang-pedang mereka, dan mereka meyakini kalau pedang digantung di pohon itu punya kekuatan gaib dan bisa memenangkan peperangan. Ketika melewati pohon itu yang disebut di zaman mereka dengan Dzatu Anwat, yang baru-baru masuk Islam kemarin, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ij'al lana Dzata Anwat. Wahai Rasulullah, tunjukkan untuk kita pohon kita. Pohon Dzatu Anwat umat Islam yang mana? Pohon di mana kita bisa mengambil berkah. Kama lahum Dzatu Anwat. Sebagaimana orang mereka punya Dzatu Anwat. Kata Nabi Muhammad SAW, yang kalian minta ini sama dengan permintaan kaum Nabi Musa ketika orang-orang mengibadati anak sapi al-ijil, lalu mereka minta kepada Nabi Musa, mana ijil kami, mana anak sapi yang mau kami sembah, tunjukkan untuk kami anak sapi kami sebagaimana mereka memiliki anak sapi. Tuh lihat, telah menjadikan pohon sebagai ilah selain Allah. Dan orang yang telah menjadikan pohon sebagai ilah selain Allah, batallah ilah illallahnya. Sebagaimana yang mengibadati sapi di zaman Nabi Musa, batal keislamannya. Maka ini wajib untuk kita perjuangkan sampai akhir hayat. Memperjuangkan la ilaha illallah, dan dia adalah syarat atau rukun Islam yang paling kuat, yang paling hebat. Hal yang aneh kalau kita rajin sholat namun tidak rajin memperjuangkan la ilaha illallah. Hal yang paling aneh kalau kita rajin berhaji namun kita tidak peduli dengan la ilaha illallah kita pertahankan atau tidak. Karena 5 rukun Islam ini yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling harus diperhatikan adalah yang pertama, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka berjuanglah saudaraku. Kita mengatakan ini tidak ingin untuk mengkafir-kafirkan orang sebagaimana klaim sebahagian saudara-saudara kita tentang bahasan-bahasan ini ketika kita membahasnya. Kalian mudah-mudah saja mengeluarkan. Kami tidak ingin mengeluarkan. Kami mengingatkan agar umat Islam tidak keluar. Bahasan kita tadi, antum dengar, antum lihat, kita tidak ingin mengeluarkan. Bahkan kita tidak setuju dengan orang yang mengatakan Islam hanya kami, selain kami tidak Islam. Kita tidak setuju dengan itu. Namun bahasan kita adalah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai dia keluar dari Islam. Karena kalau tidak diingatkan, maka boleh jadi seseorang lalai. Dan kemudian dengan mudah dia menyembah selain Allah. Bagaimana dia menyembah selain Allah? Dia melakukan ibadah untuk selain Allah. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Ketika dia menyembelih untuk selain Allah, kepada selain Allah, mau melaut dia menyembelih, mau membangun rumah dia menyembelih, mau membangun jembatan dia menyembelih, mau membangun gedung dia menyembelih. Ini sembelihan untuk siapa? Untuk Allah. Allah tidak suruh. Rasulullah tidak pernah contohkan. Ini sembelihan untuk selain Allah. Ketika sebahagian siswa-siswa Pekanbaru kesurupan, kawan-kawan syaitan dari dukun menyuruh wali-wali murid itu untuk menyembelih. Karena ini adalah ibadah kepada selain Allah. Persembahan untuk jin, dan jin adalah suatu selain Allah. Agar mereka tidak ngamuk-ngamuk lagi, agar mereka tidak merasuki tubuh murid-murid kita lagi, sembelih. Karena mereka minta sembelihan.
Lah iya, kawannya syaitan. Syaitan ingin membuat manusia berbuat syirik. Lalu mereka katakan di sekolah ini setiap malam dijadikan ajang pesta oleh jin. Mereka mengundang Nyi Roro Kidul. Dan itu akan berlangsung selama 2 pekan penuh. Kadzab, pendusta. Mereka ingin menakut-nakuti manusia yang lemah iman, yang kemudian mau diajak untuk menyembelih agar jin-jin itu tidak mengganggu. Ketika dia menyembelih untuk jin-jin itu supaya tidak mengganggu, dia telah membatalkan Islamnya. Karena dia telah menyembahkan persembahan ibadah kepada selain Allah. Maka wajib untuk mempertahankan la ilaha illallah kita hingga akhir hayat. Kalau kita ingin Islam kita bertahan hingga akhir hayat, dengan cara menjauhi syirik yang dia adalah lawan daripada la ilaha illallah. Syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah adalah menjadikan Nabi Muhammad satu-satunya yang wajib untuk ditaati. Tidak boleh diingkari. Kalau la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang wajib diibadati, maka Muhammadur Rasulullah, persaksian Muhammad Rasulullah harus membuat kita menjadikan Rasulullah satu-satunya yang paling wajib ditaati. Di mana seluruh taat kita kepada manusia selain Rasulullah mengikut kepada ketaatan kita kepada Rasulullah. Manakala orang yang kita cintai, siapapun dia, orang yang kita segani dan kita takuti, siapapun dia, memerintahkan kita sebuah perintah yang berseberangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kita dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang harus terjadi. Marah orang yang kita cintai kepada kita, apa boleh buat? Demi untuk mencapai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita sempurna. Harus kita marah kita dengan pimpinan kita, apa boleh buat? Demi mencapai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang sempurna. Karena kalau sudah Rasulullah SAW tidak dipedulikan ketika ada sesuatu yang berseberangan dengan perintah Rasul, kita selalu mendahulukan orang yang berseberangan dengan Rasul, maka perlu dipertanyakan sejauh mana sebenarnya kita mengakui wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian. Tidak beriman maksudnya tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian menjadikan aku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih kalian cintai daripada anak kalian sendiri, daripada orang tua, dan dari seluruh manusia. Maka yang ingin menyempurnakan dan sempurna di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya adalah dia selalu taat dan patuh kepada Rasul. Dan siapapun yang memerintahkannya untuk berbuat maksiat kepada Rasul, dia katakan maaf, saya tidak bisa. Karena ini adalah maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna imannya. Dua ini pondasi penting. Dan sesungguhnya agama Islam berdiri di atas dua pondasi ini. Semuanya berdiri di atas pondasi ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah mengharuskan kita untuk menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati. Muhammad Rasulullah menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah satu-satunya manusia yang paling kita taati, yang kita ikuti peraturannya, yang kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Dan seluruh kesalahan umat Islam dalam beragama, kalau tidak salah dalam la ilaha illallah, kalau tidak salah dalam Muhammad Rasulullah, atau salah kedua-duanya.
Penyelewengan yang terjadi dalam agama Islam oleh umat Islam hanya dua. Penyelewengan karena menyeleweng daripada tuntutan daripada la ilaha illallah, atau penyelewengan karena menyeleweng daripada tuntutan Muhammad Rasulullah. Ketika dia berbuat syirik, menyeleweng dari la ilaha illallah. Ketika dia tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad, dia menyeleweng daripada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka yang sempurna syahadatainnya adalah yang beribadah hanya kepada Allah dan mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ini rukun Islam yang pertama. Mari kita sempurnakan yang pertama ini, karena ini yang paling kuat, yang paling hebat dari rukun Islam adalah rukun yang pertama. Dan mustahil yang pertama ini remeh, sehingga cukup untuk diucapkan saja. Setelah itu tidak ada lagi pekerjaan kita yang harus kita lakukan untuk syahadatain. Tidak. Dia tidak remeh, dia yang paling kuat, dia yang paling hebat, dan dia yang harus kita perjuangkan mati-matian sampai akhir hayat. Beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan peribadatan dari selain Allah, kepada selain Allah, kemudian patuh dan taat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini bukan hanya kalimat yang cukup diucapkan dan selesai, tapi harus dijaga konsekuensinya sampai akhir hayat. Dan kita harus berusaha untuk mengawal la ilaha illallah kita sampai meninggal dunia. Dan jangan sampai berhasil syaitan dan bala tentaranya untuk menarik kita beribadah kepada selain Allah. Yang kedua adalah salat wa iqamis salah. Salat adalah rukun Islam yang terpenting setelah syahadat. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat keluar dari agama Islam. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah keluar dari agama Islam. Karena sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah kepada makna itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, bainar rajuli wa bainasyirki tarkus shalah. Antara pemisah antara seorang lelaki muslim dengan syirik adalah meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang tegas antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya telah kufur. Maka sebagian ulama, dan itu banyak, tidak sedikit, yang berpendapat bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, walau satu kali, maka dia telah meninggalkan agamanya. Namun sebagian lain berpendapat, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, namun dia masih meyakini kewajiban sholat itu, dan meyakini bahwa dia yang tidak sholat berdosa, ini masih muslim. Namun cukuplah untuk kita bahaya besar meninggalkan sholat, bahwa sebagian ulama mengklaim orang yang sengaja meninggalkan sholat kufur, kafir, keluar dari agama Islam. Menunjukkan bahwasanya ini pondasi yang sangat penting sekali. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan Ra'sul amril Islam. Hadis Mu'adz bin Jabal. Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah. Modal utama seluruh perkara adalah Islam. Yang tidak Islam, seluruh ibadahnya hangus. Seluruh ketaatannya, seluruh perbuatan baiknya sia-sia kalau dia belum Islam. Sehingga tidak ada kebaikan
kalau dia tidak muslim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan amalan-amalan yang mereka amalkan di permukaan bumi. Akan didatangkan kepada orang-orang yang tidak Islam, amalan-amalannya. Orang di luar agama Islam, apa tidak ada yang beramal baik? Ada. Orang di luar agama Islam, apa tidak ada yang membantu orang miskin? Banyak. Tidak ada yang berinfak dan bersedekah? Banyak. Apa tidak ada yang berbakti kepada orang tuanya? Apa tidak ada yang jujur? Dan semua itu adalah sifat-sifat yang dicintai Allah dan amalan-amalan besar. Kami akan datangkan amalan-amalan mereka. Orang-orang kufar yang tidak muslim, Allah datangkan untuk mereka amalan-amalan mereka di akhirat. Dan mereka mengira amalan itu akan menyelamatkan mereka. Dan mereka bahagia melihat amalan-amalan itu. Wah, ini dia pekerjaan-pekerjaan baik kita di dunia. Ketika kita membuat rumah untuk orang-orang miskin, ketika kita membuat tempat untuk orang-orang yatim, ketika kita memberikan beras ke pesantren-pesantren, ke asrama-asrama yatim piatu, ketika kita membangunkan jalan untuk kampung yang terisolir, membuat pembangkit tenaga listrik untuk ini, untuk itu, mereka mulai melihat amalan mereka datang. Mereka berbahagia melihat amalan itu. Lalu Allah katakan, faja'alnahu haba'an manthura. Setelah mereka melihatnya, Allah jadikan semua amalan itu adalah debu-debu yang berterbangan. Tak ada artinya. Kalau belum masuk ke dalam agama Islam, maka modal utama, pokok utama adalah Islam dulu. Lalu Nabi mengatakan, wa amuduhus shalah. Islam itu kalau mau bertahan, tiangnya itu, penyanggahnya itu adalah sholat. Para ulama ketika berbicara tentang tiang, mereka mengatakan, lihatlah kemah. Sebuah kemah besar yang ada tiang di tengah-tengahnya. Untuk menyanggah tiang itu, kemah itu bisa berdiri adalah tiang yang ada di tengah itu. Itulah fungsi sholat untuk agama Islam. Kalaulah tiangnya itu tidak ada, tenda itu akan ambruk ke bawah. Demikian juga dengan Islam Anda. Dengan juga dengan Islam kita semuanya tanpa terkecuali. Kalau kita tidak perhatian kepada sholat, hancur Islam kita. Sebagian ulama yang mengatakan kafir berarti keluar dari agama Islam. Sebagian ulama yang mengatakan selagi masih dia mengakui sholat itu wajib, maka dia belum keluar dari agama Islam. Namun hancur juga Islamnya. Hancur karena dia tidak peduli kepada sholatnya, maka dia tidak akan peduli kepada yang lain. Orang yang tidak serius menjalankan sholat, dia akan sangat dekat dengan maksiat. Orang yang tidak serius menjalankan sholat, akan mudah baginya melakukan apapun daripada yang dilarang oleh Allah. Karena tiang agama bagus atau tidak bagusnya agama itu sholat. Maka kalau tiang itu bagus, kuat, akan membuat bangunan kemah kuat dan bisa untuk dihuni. Namun kalau tiangnya tidak ada, hancur berantakan, maka hancur juga yang lainnya. Maka lihatlah orang-orang yang rajin berbuat maksiat, rata-rata adalah orang yang malas ke masjid. Hampir tidak ada orang yang rajin berbuat maksiat adalah orang yang dekat dengan rumah Allah. Karena Islam itu bersumber dari masjid ini. Dan Rasul SAW menebarkan Islam dari masjid. Dan istana beliau adalah masjid. Rasul tidak punya istana. Beliau mengelola seluruh perjalanan Islam dari Masjid Nabawi. Jadi kekuatan umat Islam berada di masjid. Siapapun di antara kita yang ingin agama Islamnya kuat, dia harus dekat dengan rumah Allah. Khusus untuk sholat, bagi laki-laki, pendapat yang paling kuat wajib berjamaah. Pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, wajib sholat fardu berjamaah untuk laki-laki. Adapun wanita tidak wajib berjamaah.
Dia boleh melakukannya berjamaah di masjid, sebagaimana boleh melakukannya tidak berjamaah, lalu sholat di rumahnya, sholat di tokonya. Namun bagi laki-laki, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnat muakkad, namun pendapat yang paling kuat adalah wajib. Seorang lelaki buta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah lelaki buta yang tidak punya penuntun yang akan menuntun saya ke masjid. Izinkan saya untuk sholat di rumah." Minta izinnya, sahabat Nabi yang buta ini telah menunjukkan bahwa yang difahami oleh para sahabat, laki-laki harus ke masjid. Ketika dia buta radhiyallahu anhu dan tidak punya penuntun ke masjid, minta izin dulu kepada Nabi Muhammad untuk diizinkan sholat di rumah. Kalaulah di zaman para sahabat itu keyakinan para sahabat sholat di masjid hanyalah sunnat, maka tidak perlu minta izin untuk sholat di rumah, karena ke masjid itu hanya sunnat. Tapi mereka meyakininya harus ke masjid. Ketika ada uzur yang sangat kuat, buta dan tidak punya penuntun, mereka tetap harus minta izin kepada Nabi Muhammad agar diizinkan sholat di rumah. Itu pun tidak diizinkan Rasul. Ketika Rasul berkata, "Atas ma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan?" Sahabat itu menjawab, "Saya dengar wahai Rasul." "Fa'ajib, kamu harus menjawab seruan azan itu." Maka hadis ini tegas sekali untuk mengatakan bahwa tidak ada alasan laki-laki untuk tidak sholat berjamaah tanpa uzur. Sampai buta pun tidak dijadikan uzur bagi Nabi kalau dia mendengar suara azan. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi yang laki-laki dari umat Islam yang sudah balik, sholat berjamaah ke masjid adalah wajib. Kecuali ada uzur, sakit, hujan, tertidur, tidak terdengar suara azan sehingga tidak tahu bahwa orang sudah sholat, karena kesibukan ini, kesibukan itu, karena kita berada di sebuah ruang, maka hal ini adalah uzur yang di sisi Allah bermanfaat ketika kita tidak hadir sholat berjamaah. Adapun kalau tidak ada uzur, maka hukum sholat adalah berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Tunaikan sholat sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu iqamatis shalah, mendirikan sholat. Bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikannya. Maksud mendirikan adalah peduli dengan pelaksanaannya dan serius menjalankannya. Sebagaimana tukang yang mendirikan bangunan ini, dia harus serius mulai dari perencanaannya, kemudian membangunnya, meletakkan batu batanya, kemiringannya, tingkat kekuatan kekokohan bangunannya. Ini yang namanya mendirikan. Maka orang yang sholat harus peduli kepada pelaksanaannya secara zahir. Pelaksanaannya secara zahir, di mana dia serius dalam berwudu. Banyak orang yang dalam berwudu asal-asalan, dan kita lihat bagaimana mereka asal-asalan di dalam berwudu, terutama di bagian kaki. Setelah semuanya dibasuh, dicuci, kemudian giliran kaki main tendang-tendang saja ke air yang jatuh. Kaki kanan, kaki kiri ditendang-tendangkan, selesai. Dan itu tidak sedikit kita melihat saudara kita melakukan itu. Sehingga yang paling sering tidak terkena air adalah bagian belakang kaki, tumit. Di belakang mata kaki itu ada hal yang melengkung. Itu yang paling sering tidak terkena air. Dan itu dari awal-awal dari zaman Rasul, lebih daripada 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan. Wailun lil aqabi minan nar. Tumit-tumit yang tidak terkena air, tempatnya di neraka. Maka lihat orang yang tidak peduli dengan wudunya, diancam neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak ingin mendirikan sholat. Wudu saja dia tidak peduli. Wudu kalau tidak sah akan berefek kepada
Salat yang tidak sah. Karena wudu adalah syarat sahnya salat. Maka kita berwudu dengan sempurna, kemudian sholat dengan sempurna. Sempurnakan sholat itu, mulai dari gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, satrul aurahnya, menutup auratnya. Betapa banyak pemuda-pemuda, rata-rata pemuda yang celananya sempit, bajunya sempit. Masya Allah, ketika sujud nampak Pak. Saya nggak mau bilang nampak apa ya, Bapak tahulah itu. Nampak apa itu? Itu bagaimana diterima Allah di sisi Allah sholatnya? Auratnya terlihat. Dan itu tidak satu dua kali kita lihat. Sebagian kaum muslimin tidak peduli kepada pakaiannya itu ketika sholat. Alhamdulillah masih sholat. Memang alhamdulillah masih sholat. Tapi apakah cukup? Belum. Karena itu bisa membuat sholatnya tidak bermanfaat. Dan kita tidak mau saudara kita sholatnya tidak bermanfaat. Kita sedih melihat saudara kita sholatnya tidak bermanfaat. Oleh karena itu kita perlu ingatkan. Jadi tidak cukup untuk mengatakan yang penting dia sholat, udahlah jangan ditegur-tegur. Sudah sholat, dia sudah mau sholat, sudah bagus itu. Tidak. Apa gunanya sholat kalau kemudian auratnya tidak tertutup, lalu kemudian tidak diterima sholatnya di sisi Allah? Kalian nyalah-nyalahkan orang saja, bukan menyalahkan. Kita ingin membenar-benarkan orang, bukan menyalah-nyalahkan orang. Supaya yang salah jadi benar. Itu kita ingin membenar-benarkan, bukan menyalah-nyalahkan. Iya tidak? Ini membenar-benarkan, bukan menyalah-nyalahkan. Kalau menyalah-nyalahkan itu adalah orang yang sudah benar kita salahkan. Tapi kalau memang salah, kemudian kita tegur untuk benar, itu namanya membenar-benarkan. Bukan menyalah-nyalahkan. Kita ingin Anda sholatnya diterima di sisi Allah. Dan tidak mungkin sholat Anda diterima di sisi Allah kalau aurat Anda tidak tertutup. Maka tutup aurat dengan baik. Pakai baju yang betul-betul menutup aurat. Pakai pakaian yang benar-benar menutup aurat. Dan yang paling afdol adalah yang lapang. Yang sempit, kalau sudah menutup aurat, insya Allah salatnya sah. Tapi yang paling afdal adalah yang lapang. Kita memiliki kawan-kawan yang sangat banyak, yang memiliki masa-masa hidup dengan pakaian ekstra ketat. Celana sempit, baju sempit, dan kemudian setelah mulai beragama, mulai memakai yang lapang. Mereka rata-rata semuanya bersaksi bahwa lebih enak memakai pakaian lapang dibanding sempit. Dulu untuk memasukkan celana itu harus pakai kantong. Kalau enggak masuk itu kaki ke dalam celana itu. Tapi tren telah membuat yang sulit itu menjadi mudah. Yang mudah itu tidak diminati. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang orang yang mau patuh dan taat kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan mereka kepada jalan yang mudah. Sementara orang yang tidak mau taat dan patuh kepada Allah, Allah katakan fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan mereka untuk melakukan yang sulit. Sebenarnya sulit itu. Setiap harus pakai celana, pakai kantong asoy dulu, pakai kresek dulu. Membukanya juga ngos-ngosan. Kemudian berjalan susah, tapi karena tren dan zaman seperti itu, ikutlah tren dan zaman. Hal yang sulit menjadi mudah baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Juga sempurnakan tumakninah. Sempurnakan apa? Tumakninah. Benar-benar sholat, kemudian ruku, tahan sejenak, i'tidal, tahan sejenak. Itu yang nama tumakninah. Ada orang yang baru saja naik ke atas sudah turun lagi ke bawah. Seorang lelaki di zaman Rasul, di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat tidak tumakninah. Semuanya ada, rukuknya ada, sujudnya ada, bacaan yang lainnya ada, tapi yang ada tidak ada cuma tumakninah. Ketika dia selesai sholat, datang kepada Nabi mengucapkan salam, Nabi katakan irji' fasal. Setelah Nabi menjawab salam, Nabi katakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi, kamu belum sholat.
kamu belum sholat. Padahal apa tadi ruku dan sujudnya? Banyak tadi ruku dan sujudnya, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, tapi yang tidak ada adalah tumakninah. Nabi mengatakan kamu belum sholat. Kemudian peduli juga dengan bacaan-bacaannya. Ya, setelah gerakan disempurnakan, bacaan disempurnakan. Baru kemudian mengikut yang terakhir tadi, yang bahasan kita tadi, hati juga harus dihadirkan ketika sholat. Jangan sampai yang sholat itu hanya anggota badan, sementara hati kita tidak menghadap Allah. Raga kita sedang sujud, jiwa kita sedang menghitung uang. Raga kita sedang ruku, jiwa kita masih mengenang film yang tadi baru dilihat. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak sedikit orang yang sedang sholat, jiwanya sedang berbuat maksiat. Karena keindahan maksiat masih dia pikirkan ketika dia sholat. Ini orang yang tidak sholat secara batin. Walau gerakannya sudah benar, bacaannya sudah benar, dan dia telah menggugurkan kewajibannya sholat, namun di sisi Allah dia tidak punya pahala sholat. Dan dia tidak mendapatkan manfaat daripada sholatnya. Maka sempurnakan wudu, sempurnakan menutup aurat, gerakan sholat, bacaan sholat, dan berusaha semaksimal mungkin, dan itu yang paling sulit, menyempurnakan jiwa kita tidak pernah lari dari sholat itu. Ketika kita ruku, jiwa kita betul-betul ruku kepada Allah. Ketika sujud, hati kita benar-benar sujud kepada Allah. Kita benar-benar hadir di dalam sujud itu, sehingga kita hadir di hadapan Allah secara zahir dan batin, secara raga dan jiwa, secara jasad dan ruh. Itu orang yang sholat. Yang ketiga adalah ita'iz zakah, menunaikan zakat. Ini untuk orang kaya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perhitungan kayanya adalah sudah kita katakan kemarin, manakala dia memiliki 20 mithqal emas, kemudian 1 tahun tidak pernah berkurang hartanya daripada 20 mithqal emas itu. Dan 20 mithqal emas kira-kira 85 gram emas kita sekarang. Dan kalau di total-total sekitar 50 juta, kalau orang punya kekayaan sekitar 50 juta, baik kekayaannya berbentuk uang saja, atau ada harta simpanan dalam bentuk emas, ditotalkan dengan kekayaan uang yang ada 10 juta. Dan selama 1 tahun tak pernah berkurang dari itu. Tidak pernah berkurang dari itu. Maka ini sudah dianggap orang kaya. Dan orang kaya wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari kekayaannya itu. Maka orang yang terima gaji 2 juta, kemudian 2 juta itu habis untuk biaya kehidupan, atau dia terima gaji 5 juta, habis untuk biaya hidup dari bulan ke bulan, bahkan tanggal 27 dan 28 istrinya sudah mulai berhutang di kedai. Apakah orang seperti ini wajib bayar zakat? Hah? Wajib nggak? Nggak ada hartanya yang berlebih untuk dizakatkan. Kalau ataupun ada simpanan dia hanya 10 juta, 15 juta, artinya gaji bulan ke bulan itu memenuhi kebutuhan, lalu kemudian ada simpanan sedikit 200 ribu, 500 ribu disimpan, tabungan sekarang masih 30 juta, itu belum wajib zakat. Sampai dia punya harta sekira-kira 50 juta dan setahun tidak pernah kurang. Kalau lebih daripada itu, ya patah lagi, berarti orang kaya banget gitu. Kalau uangnya 5 miliar, kalau uangnya 500 juta, dan selama setahun tidak pernah berkurang dari 50 juta, maka orang ini yang wajib zakat. Karena di zaman kita sekarang ada juga orang-orang yang gajinya hanya 3 juta, 4 juta, dipungut zakat juga. Zakat apa yang harus dipungut dari orang itu? Penzoliman, subhanallah. Untuk dia saja tidak cukup, sudah harus dipungut zakat. Maka ini tidak benar sama sekali. Yang benar adalah untuk orang yang kaya, yaitu orang yang sampai hartanya sampai kepada nisab, sampai kepada takaran yang diinginkan syariat, yaitu 20 mithqal emas. Kemudian 20 mithqal emas itu hala alaihil haul, selama 1 tahun tidak berkurang. Dan tahun di sini adalah tahun Hijriah dan bukan tahun miladiyah, bukan tahun Masehi.
Ini syaratnya untuk wajib bayar zakat. Baru kemudian wajib untuk membayar zakat. Dan bayarkan zakat itu dengan jiwa dan raga. Hatinya, jiwa dengan raga, yaitu kita benar-benar menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Raga, jiwa maksudnya adalah kita ikhlas dan dengan lapang dada, dengan senang hati kita keluarkan uang zakat itu. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang zakat, banyak orang yang mengeluarkan zakat itu dengan jiwa yang tidak ridho, jiwa terpaksa. Kalau sudah harus keluarkan uang zakat sekitar 150 juta, 300 juta, sudah mulai orang berat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, kita keluarga Muhammad tidak berhak dapat zakat, karena dia keluar dari harta-harta kotor manusia. Maksud harta kotor adalah orang mengeluarkannya dengan jiwa yang terpaksa, tidak ikhlas. Oleh karena itu Nabi Muhammad dan keluarganya tidak pernah mengambil harta zakat. Karena alul bait, orang-orang suci, dan tidak berhak untuk mendapatkan harta kecuali harta yang suci, dikeluarkan dari jiwa yang suci. Namun jiwa yang terpaksa, kalau bukanlah karena wajib dia tidak akan keluarkan, ini terpaksa. Namun keluarkanlah zakat dengan hati yang lapang, hati yang ridho mengeluarkan, dan hati yang senang untuk mengeluarkan zakat itu. Maka dia akan bermanfaat untuk orang yang mengeluarkan zakat. Dan zakat di dalam agama kita, mayoritas yang tadi adalah zakat mal yang kita katakan, juga ada zakat tanaman, juga ada zakat hewan, tapi sudah jarang orang sekarang punya peternakan hewan. Oleh karena itu kita bahas hanya yang bersifat mayoritas. Dan zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitri. Zakat fitri adalah yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan penyebutannya di dalam agama, di dalam nas-nas hadis yang paling benar adalah zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Penyebutan yang benar adalah zakatul fitri. Fitri artinya berbuka, tidak berpuasa. Zakatul fitri adalah zakat di mana kita tidak lagi berpuasa. Adapun zakat fitrah, penamaan di negeri kita Indonesia, sehingga kemudian ketika menyebut fitrah, orang mengira fitrah yang ada di dalam dada. Zakat untuk orang kembali kepada fitrah. Tidak semua orang yang bertemu dengan Syawal dia adalah orang yang kembali kepada fitrah, bersih daripada dosa dan kesalahan. Tapi semua orang yang bertemu dengan Syawal dia adalah orang yang berfitri, yaitu orang yang tidak berpuasa. Maka zakatnya adalah zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Yang satu lagi zakat mal. Dan yang menjadi rukun Islam adalah zakat mal, bukan zakat fitri. Yang rukun Islam adalah zakatul mal. Karena Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Fa'akhbirhum anna Allah tabaraka wa ta'ala iftarada beritahu mereka anna Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Maksudnya infak, harta. Tu'khadu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka, faturaddu fi fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka. Yang diambil dari orang kaya dan kembalikan kepada orang miskin adalah zakat mal. Adapun zakat fitri semua orang harus bayar. Yang punya kelebihan makanan untuk hari Idul Fitri wajib mengeluarkan zakat fitri, kecuali dia tidak punya sama sekali apapun. Tapi kalau masih ada kelebihan makanan, dia wajib mengeluarkan dalam bentuk zakat. Kaya atau miskin sama. Maka yang diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin hanyalah zakat mal. Maka zakat mal lah yang rukun Islam. Adapun zakat fitri wajib, tapi tidak bahagian daripada rukun Islam. Berikutnya adalah wahajjil bait. Haji ke Baitullah. Haji secara bahasa Arab artinya al-qasdu, menuju. Dan secara syariat menuju rumah Allah untuk melakukan amalan-amalan yang khusus di waktu-waktu yang khusus.
Berhaji ke Baitullah adalah perintah untuk datang ke rumah Allah yang mulia, yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu Masjidil Haram. Di dalamnya ada sebuah bangunan yang paling mulia di permukaan bumi bernama Ka'bah, rumah Allah yang paling hebat di permukaan bumi. Satu-satunya yang benar-benar Allah klaim sebagai Baitullah, rumah Allah di dalam Al-Quran adalah Ka'bah, adalah Ka'bah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah ingin mengikat kita ke rumahnya. Allah ingin mengundang kita ke rumahnya. Dan datang ke Baitullah adalah memenuhi undangan Allah untuk datang ke rumahnya. Maka datanglah dengan jiwa dan raga, dan datanglah dengan jasad dan ruh. Jangan datang itu datang-datang hanya jasad, yang datang-datang hanya raga, sementara jiwa kita tidak ingin datang kepada Allah. Lakukan haji dengan jasad dan ruh. Kita benar-benar datang ke Baitullah, hati kita benar-benar ingin datang kepada Allah. Itu haji, dan haji yang bermanfaat. Itu haji yang bermanfaat, dan dia wajib sekali dalam seumur hidup, dan rukunnya ada 4, yaitu ihram, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan kemudian wukuf di Arafah. Dan dia hanya ada pada waktu-waktu tertentu, dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah, dan boleh diakhiri pada tanggal 12 Zulhijjah, 1 hari lebih awal daripada tanggal 13. Diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang afdal dimulai dari tanggal 8 dan berakhir pada tanggal 13. Diwajibkan sekali hanya seumur hidup. Ketika Nabi sedang berhaji dan Nabi berbicara kewajiban haji, ada sahabat yang bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun wahai Rasul? Rasulullah diam saja dan tidak menjawab. Rasulullah ingin orang ini tidak melanjutkan pertanyaannya. Sahabat ini tidak melanjutkan pertanyaannya. Sama sahabat ini diulang lagi, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam saja dan tidak menjawab. Diulang yang ketiga kali, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Jadi kalau antum bertanya kepada seorang ustadz, pertanyaan antum tidak dijawab, jangan diulang-ulang. Karena si ustadz bisa melihat di dalam pertanyaan itu ada yang aneh gitu. Lebih baik tidak dijawab, dibiarkan, tidak ada diskusi tentang itu dibanding harus dijawab. Ini hadiun Nabi. Namun sahabat ini masih bertanya. Akhirnya Nabi menjawab, "Alaikum bil a'mali ma tutiqun." Beramallah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau aku jawab iya, akan wajib. Kalau dia menjadi wajib, kalian tidak akan sanggup mengerjakan haji tiap tahun. Maka seorang murid juga dianjurkan untuk punya adab dan punya etika dalam bertanya. Kemudian yang kelima adalah shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Puasa dengan jiwa dan raga. Jangan berpuasa hanya dengan raga. Orang yang berpuasa dengan raga, dia hanya berhenti dari makan dan minum. Sementara jiwanya tidak dia hentikan dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang sebenarnya adalah mempuasakan jiwa dan raga. Jiwa dipuasakan daripada seluruh maksiat, dan raga dipuasakan dari seluruh maksiat dan makanan yang dilarang untuk dimakan pada hari-hari siang Ramadan. Makanan dan minuman dan syahwat yang di luar Ramadan atau di malam Ramadan halal, tapi di siang Ramadan kita harus menghentikannya daripada makan dan minuman itu. Ta'abbudan lillah. Dia menjadi haram di siang Ramadan, menjadi halal di malam Ramadan dan di luar Ramadan. Adapun maksiat haram di siang Ramadan, haram di malam Ramadan, haram di selain Ramadan. Maka orang yang benar-benar berpuasa tidak hanya berhenti dari makan dan minum. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih,
yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan-perbuatan dusta dan maksiat, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak punya hajat kepadanya ketika dia tinggalkan makan dan minumnya. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Boleh jadi orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Maka puasakan raga kita dan puasakan dengannya jiwa kita. Dan ini adalah rukun Islam yang hendaknya kita masing-masing kita berusaha mempertahankannya, berusaha memperjuangkannya, berusaha menjalankannya dengan sekuat kemampuan kita agar Islam kita semakin baik dan semakin baik. Ini bahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini dari syarah hadis Abdullah bin Umar tentang rukun Islam, dan kita akan coba untuk menjawab pertanyaan. Ini di atas, di bawah. Pertanyaan sangat banyak sekali. Kalau kita akan jawab sampai qiyamul lail. Di tengah. Maka kita jawab yang bisa kita jawab, sekuat yang bisa kita jawab. Ustaz, tolong jelaskan kepada kami bagaimana hukumnya bagi seorang yang melakukan safar dengan tujuan i'tikaf pada sebuah masjid tertentu. Apakah terlarang kecuali hanya kepada 3 masjid saja? Larangan untuk bersafar dan mempersulit diri untuk safar kecuali ke 3 masjid. Apabila kita pergi ke sebuah masjid dengan meyakini masjid itu ada keutamaan khusus dan ibadah khusus di masjid itu, maka siapapun yang datang dari luar kota ke Masjid Abu Darda penuh dengan keyakinan Masjid Abu Darda ini beda dengan masjid-masjid yang lain secara fadilah amal di dalamnya, ini adalah maksiat. Tidak ada yang berbeda antara Masjid Abu Darda dengan masjid-masjid yang lainnya, sama. Tapi kalau orang yang datang ke Masjid Abu Darda dia meyakini sama masjid dekat rumahnya yang i'tikaf akan mendapatkan yang sama dengan Masjid Abu Darda, cuman kelebihannya program majelis taklimnya, program ibadahnya, dan kemudian fasilitas yang dimudahkan oleh Allah di sana disiapkan oleh para muhsinin, sehingga kita tidak membutuhkan lagi hal-hal yang merepotkan. Kalau itu yang dituju, terlebih kalau yang dituju adalah ilmunya, ada tahsin Al-Quran, ada tahfiz Al-Quran, ada tausiah. Kalau itu yang dituju berarti kita menuju bukan karena masjidnya, yang kita cari adalah ilmunya dan manfaat yang ada di dalam masjid itu ketika sedang beriktikaf. Maka jangan coba-coba meyakini masjid ini punya kelebihan beda dengan yang lebih spesial dari masjid-masjid yang ada di sekitar rumah antum, sama. Namun kalau antum menyatakan bahwa yang membuatnya lebih bukanlah masjidnya, tapi bacaan imamnya bagus sehingga kita bisa khusyuk di dalamnya, imamnya hafal Al-Quran dan sholatnya bisa panjang, ini yang membuatnya lebih. Jadi bukan masjidnya yang lebih. Tapi kalau antum meyakini bahwa masjid ini lebih daripada masjid yang lain, ini adalah sebuah kekeliruan yang luar biasa dan sebuah keyakinan yang batil. Masjid ini dengan masjid yang ada di rumah, dekat rumah antum yang dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya, i'tikaf di sini dan di sana sama-sama masjid. Ya, sama-sama masjid. Jangan pergi bersafar dengan keyakinan ada keutamaan khusus masjid kecuali ke 3 masjid tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Wallahu a'lam. Allah menyebut menikah adalah separuh agama. Agama kita menyebut menikah adalah separuh agama. Apakah berbeda pahala sholat orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah? Pahala orang yang sudah menikah dengan belum menikah berbeda kalau berbeda khusyuknya, kalau berbeda tumakninahnya, kalau berbeda kesempurnaan cara rukuknya, cara sujudnya. Ya, itu yang membuatnya berbeda. Kalau lebih baik yang sudah menikah, maka dia melebihi yang belum menikah. Kalau lebih baik yang belum menikah, maka dia mengungguli yang sudah menikah. Jangan minder ya.
Semoga kita doakan cepat menikah yang bertanya. Seberapa pentingkah kita membuat pembatas atau sutroh di depan kita ketika sholat? Apakah kita perlu sampai berjalan untuk mencari pembatas? Bukankah ada pendapat yang mengatakan bahwa jika bergerak 3 kali berturut-turut akan membatalkan sholat? Penting sekali membuat pembatas sholat antara kita dan orang yang lewat di depan kita, karena itu perintah Rasul. Rasul mengatakan kalau kalian sholat, fasolli ila sutroh, sholatlah menghadap ke pembatas, sutroh. Pembatas antara kita dan orang yang akan di depan kita lalu lalang. Boleh jadi dia pembatas yang sangat kuat dan kokoh sehingga tidak ada orang yang bisa lalu lalang ke depannya, seperti dinding dan tembok yang ada di depan kita, sehingga tidak ada lagi orang yang lalu lalang di depannya. Boleh jadi dia tidak. Kita sholat di tengah-tengah masjid, untuk membatasi antara kita dan orang yang lewat, kita letakkan sesuatu di depan kita. Kira-kira 30 cm atau 40 cm. Di depan kita ada sesuatu yang kita tegakkan, entah tas, entah meja, entah apa gitu. Kita letakkan di depan kita. Itu pembatas antara kita dan orang yang lewat. Artinya antara kita dengan pembatas itu nggak boleh ada orang yang lewat. Orang hanya boleh lewat di luar, di depan pembatas itu. Ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi dan para sahabat melakukan hal itu. Kalau mereka sholat ke Masjid Nabawi, mereka mencari tiang-tiang, karena di bagian depan Masjid Nabawi itu pohon-pohon kurma sebagai penyangga atap Masjid Nabawi. Di bagian depannya, bagian belakangnya kosong, karena memang atapnya langsung langit. Dan mereka sholat menghadap ke tiang-tiang yang ada di depan bangunan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sekarang setelah sholat fardu, kaum muslimin banyak yang lari ke belakang mencari tiang, nggak ada masalah. Pengamalan sholat menghadap tiang. Kalau ada saudara kita yang duduk di depan, boleh kita jadikan dia sebagai sutroh. Namun ingat, sutroh ini bisa bergerak. Maka carilah sutroh yang lebih aman, yaitu yang tidak bisa bergerak. Saya selalu mengatakan, ambil yang aman, baru ambil yang tidak aman. Kalau sudah yang aman tidak ada, dinding sudah penuh, kemudian meja-meja sudah tidak ada lagi, maka baru kita jadikan orang yang duduk. Dan perhatikan juga orang yang duduk itu. Ini kira-kira orang yang duduk ya perhatikan. Kita bisa memprediksi, ini orang yang sedang khusyuk membaca Al-Quran kah? Atau orang yang sedang pegang handphone, sedang lihat-lihat, atau apa sih keadaannya, mungkin kemungkinan lama, prediksi. Baik, kalau kemudian kita sholat, kemudian sutroh kita bergerak, apakah kita harus mencari sutroh? Sekira gerakan kita tidak terlalu banyak untuk mengarah kepada sutroh yang baru, maka diizinkan. Kalau hanya 2 langkah, 3 langkah menuju sutroh, boleh. Ya, tapi kalau sudah panjang sutrohnya jangan. Ya, di tengah-tengah antum sholat, ada satu orang di depan, kemudian pergi antum melangkah ke depan, ini batal sholatnya. Tapi kalau hanya 2 langkah, 3 langkah diizinkan. Rasulullah SAW pernah sholat menghadap dinding. Kemudian ada seekor anak kambing yang mau lewat. Rasulullah berjalan mengarah ke dinding itu, sehingga merapatkan dada beliau ke dinding, supaya anak kambing itu lewat di belakangnya. Setelah itu Rasul mundur lagi. Rasul tidak mau ada yang lewat antara beliau dan sutrohnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah melangkah. Jadi kalau melangkah ringan untuk kebutuhan di dalam sholat diizinkan. Tapi kalau sudah jauh maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Tidak boleh. Kambing aja nggak boleh, apalagi anak kecil. Kemudian orang yang sholat, orang yang sholat itu 3 kondisi. Tak mungkin ada orang yang sholat di kondisi yang keempat selain yang 3 ini. Mungkin dia menjadi imam, atau dia menjadi makmum, atau dia sholat sendiri. Tak akan ada yang keempat. Menjadi imam, atau menjadi makmum, atau sholat sendiri. Yang harus memakai sutroh adalah imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun makmum tidak ada kewajiban memakai sutroh, dan boleh lewat di depan makmum.
Di depan makmum boleh lewat, tidak berdosa lewat di depan makmum, diizinkan oleh syariat. Rasulullah pernah melakukannya, dan sahabat-sahabat Nabi pernah melakukan sholat lewat di depan orang yang sedang sholat namun sebagai makmum. Yang tidak boleh adalah lewat di depan orang yang sholat sendiri atau sholat sebagai imam. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menerima uang ketika azan sudah berkumandang, azan Jumat sudah berkumandang, tanda masuknya waktu sholat Jumat, sedangkan orang tersebut telah selesai menikmati dagangan kita? Kita bermain di waktu yang berbahaya, karena dengan masuknya waktu sholat Jumat, transaksi menjadi haram bagi laki-laki, transaksi menjadi haram. Dan antum menjual makanan sampai waktu Jumat azan belum tutup toko makanan itu. Oleh karena itu antum berada di kawasan berbahaya. Maka usahakanlah untuk menutupnya sebelum azan berkumandang. Toh antum butuh mandi, butuh bersiap-siap, butuh khusyuk dulu, butuh zikir, butuh membaca Al-Quran, menenangkan jiwa sebelum mendengarkan khutbah. Maka jangan punya kebiasaan menutup toko itu ketika azan berkumandang. Azan berkumandang baru tutup toko. Wallahu ta'ala alam. Maka saya tidak tahu apa hukum menerima uangnya, saya tidak bisa jawab ini. Tapi jangan lagi melakukan hal yang berbahaya ini. Karena transaksi ketika azan sudah berkumandang adalah haram. Ada dua orang wanita kakak beradik, lalu wanita yang tua si kakak memiliki anak susuan. Apakah si anak susuan ini mahram dengan wanita yang lebih muda, yang adiknya gitu ya? Mahram. Anak susuan dengan anak asli mahramnya sama. Mahramnya sama. Apa yang menjadi mahram bagi anak asli, mahram bagi anak susuan. Jadi tidak hanya ibunya itu yang menjadi mahram. Tidak hanya itu saja. Adik ibunya adalah mahram. Neneknya adalah mahram. Tante daripada ibunya adalah mahram bagi dia. Dan begitu seterusnya. Jadi apa yang menjadi haram untuk anak asli menjadi haram untuk anak susuan. Saya punya uang dipinjam oleh saudara saya sudah 2 tahun. Uang tersebut sampai nisabnya untuk dizakatkan. Apakah saya yang punya uang itu akan mengeluarkan zakat atau saudara yang meminjam uang itu? Orang yang punya uang dipinjam oleh seseorang. Kalau orang yang meminjam itu adalah orang yang sulit, tidak tahu kapan dia bisa mengembalikannya, maka tidak wajib zakat. Sampai dia mengembalikan uang itu, kemudian dikeluarkan zakat 1 tahun saja. Misalnya dia pinjam 100 juta, dia baru kembalikan 4 tahun setelah masa pinjaman. Ketika kita terima 4 tahun itu baru keluarkan 1 tahun zakat. Tapi kalau dipinjam oleh orang yang bisa mengembalikan kapan kita minta, jadi dia bisa mengembalikan kapanpun kita minta, dia siap. Katakan saja kapan kamu minta, saya siapkan. Maka uang yang pinjaman seperti ini wajib dizakatkan setiap tahun. Yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah orang yang punya uang. Karena sebenarnya uang itu ada, sedang di tangan orang saja. Kapan dia minta, uang itu akan ditransfer. Maka uang itu sebenarnya ada. Adapun orang yang sulit, dia dipinjam oleh saudaranya dalam keadaan sulit ekonomi, atau dipinjam untuk usaha, kemudian usahanya bangkrut, entah kapan mau dikembalikan, maka uang tersebut tidak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Apa beda azab dengan musibah? Soal keputusan mutlak ini azab atau musibah, Allah yang tahu.
Allah yang tahu. Kita tidak tahu karena itu ilmu gaib. Namun ketika Allah turunkan kepada orang-orang yang sudah Allah benci, itu adalah azab. Ketika Allah turunkan kepada orang-orang yang Allah cintai, itu adalah musibah untuk menguji kesabaran mereka. Ya, kita hanya tahu itu. Oleh karena itu kita tidak tahu realnya yang turun kepada kita apa. Ketika turunnya kepada Fir'aun, kita tahu itu adalah azab. Ketika turunnya kepada Abu Bakar dan Umar, kita tahu itu adalah musibah. Karena ini orang-orang yang Allah cintai dan ini orang-orang yang Allah murkai. Akan tetapi turun kepada si A yang masih hidup sekarang, kita tidak tahu apakah dia orang yang Allah cintai atau yang Allah murkai, kita tidak tahu. Sehingga kita tidak bisa mengklaim apakah ini adab atau musibah. Wallahu a'lam. Apakah sholat yang dulu kita tinggalkan wajib kita qadha? Tidak ada syariat mengqadha sholat yang telah kita tinggalkan dahulu. Tidak ada perintah dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat dulu yang kita tinggalkan dengan sengaja, jalan keluarnya adalah taubat. Jalan keluarnya adalah taubat. Demikian juga dengan puasa yang dulu dengan sengaja kita tinggalkan. Itu tidak ada qadhanya. Karena qadha itu untuk puasa yang ditinggalkan seseorang karena uzur. Wa in kuntum ala safarin wa in kuntum ala safarin apa? Wa in kuntum mardu aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhar. Seandainya kalian sakit atau safar, fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa in kuntum mardu aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau safar, maka gantikan pada hari yang lain. Maka syariat qadha mengganti pada hari yang lain untuk orang yang punya uzur, sakit atau safar. Namun ketika dia sengaja tidak sholat, dia sengaja tidak puasa, maka dia wajib taubat. Karena dia telah melakukan dosa besar yang luar biasa, meninggalkan rukun Islam. Demikian juga orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, wajib taubat. Benar-benar dia tinggalkan kebiasaannya meninggalkan sholat. Benar-benar tinggalkan kebiasaan meninggalkan. Tinggalkan kebiasaan maksiat, yaitu meninggalkan. Benar-benar tinggalkan kebiasaan maksiatnya, yaitu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dengan sengaja, sesali masa lalu yang telah dilalui dengan maksiat, dan punya tekad di dalam hati untuk selalu akan sholat. Maka dengan ini taubatnya sempurna, dan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan masa lalunya. Bagaimana dengan orang-orang yang kita pekerjakan, sibuk mengurus pekerjaan yang kita perintah, sementara kita punya kesempatan untuk beribadah dan i'tikaf di masjid. Allah membagi-bagi manusia dengan tingkatan-tingkatannya karena itulah kebutuhan manusia. Itulah kebutuhan manusia, dan di sana terdapat maslahat untuk manusia. Dan Allah telah menjadikan kita tidak satu derajat. Dan yang bisa memanfaatkan yang terbaik untuk dia di jenjang yang Allah berikan kepadanya, maka dialah orang yang beruntung. Ketika orang yang punya harta, punya toko, punya usaha, kemudian dia bisa menggaji orang lain untuk bekerja di tempat di toko usahanya, dan kemudian dia bisa beribadah dengan maksimal dengan i'tikaf, kemudahan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan tidak sedikit juga orang yang punya usaha, dia lebih sibuk dari karyawannya. Sehingga karyawannya bisa membaca Al-Quran dan berzikir, sementara dia tidak punya kesempatan lagi untuk itu. Siang malam sibuk dengan urusan itu saja. Orang pada tidur, dia masih ngitung-ngitung. Orang sudah menikmati baca Quran, dia masih pusing untuk ngurus ini, ngurus itu. Antum telah diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa i'tikaf, dengan bisa membayar orang-orang yang butuh pekerjaan dengan di tempat yang antum gaji karyawannya, maka alhamdulillah. Dan orang itu yang antum gaji, kalau antum niatkan memberikan pekerjaannya karena Allah, itu juga ibadah. Dan orang itu kalau dia menuntut melaksanakan pekerjaan itu dengan niat mencari rezeki yang halal, dia juga beribadah. Dan ketika di pekerjaan itu, izinkan mereka kalau ada waktu kosong untuk membaca Al-Quran, itu juga ibadah. Untuk antumnya ibadah karena antum izinkan mereka membaca Al-Quran dengan dan beribadah, namun di waktu-waktu yang bisa mereka manfaatkan. Dan
nasihatkan itu kepada mereka. Ketika kalian ada waktu kosong, belum ada pekerjaan, belum ada konsumen, belum ada, jangan lupa baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan salahkan diri antum di tempat yang antum tidak salah. Mempekerjakan orang di pekerjaan yang kita miliki bukan pekerjaan salah. Kita bisa pekerjakan orang dan orang itu butuh pekerjaan lalu kita bisa iktikaf di masjid, kita tidak salah. Jangan salahkan diri kita yang memang kita tidak salah. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah kita pulang sebentar ke rumah untuk membayarkan zakat fitri sedangkan kita sedang iktikaf di masjid? Usahakan orang lain yang membayarkannya. Usahakan orang lain yang membayarkannya. Kita wakilkan untuk orang lain membayarkannya karena kita iktikaf. Kecuali kalau nggak ada orang lagi yang mau membayarkan, yang bisa kita mintakan untuk membayarkannya. Harus kita yang keluar, nggak ada orang lain. Yang beriktikaf di masjid itu hanya kita. Istri sudah tidak di rumah, anak-anak sudah pergi ke pulang kampung, tinggal kita aja lagi. Yang di masjid itu iktikaf nggak ada kecuali hanya kita. Kemudian orang datang ke masjid, kita minta tolong bayarkan, pada nggak mau. Minta tolong bayarkan, nggak mau. Kalau sudah seperti itu memang antum yang harus keluar, darurat ya keluar. Tapi selagi masih ada orang lain yang bisa dimintakan untuk menjadi wakil mengeluarkan zakat atas nama kita, maka mintakan kepada orang lain sehingga antum tidak perlu keluar. Pertanyaan tentang meluruskan niat. Misalnya kita seorang guru ngaji, awalnya kita mengajar lillahi ta'ala, kemudian dengan berjalan waktu kita diberi gaji dan dibayar. Pertanyaannya, bagaimana kita meluruskan niat agar niat kita bukan karena materi, boleh atau tidak kita menerima apa yang diberi kepada kita. Pertanyaan seperti ini mirip dengan orang yang pergi berjihad. Mirip dengan orang yang pergi berjihad. Karena di balik jihad itu ada materi yang disebut dengan ghanimah. Yang disebut dengan ghanimah. Arti ghanimah apa? Harta rampasan perang. Salah. Karena umat Islam tidak pergi berjihad untuk merampas harta. Jadi terjemahan yang keliru. Harta rampasan perang, terjemahannya keliru. Umat Islam tidak pergi untuk merampas. Ini terjemahan yang sudah banyak mengakar di negeri kita, dan saya berusaha untuk meluruskan terjemahan ini. Karena saya yakin maknanya keliru. Harta rampasan perang. Emang umat Islam pergi berjihad untuk merampas? Jadi ini kalimat yang tidak tepat. Walau kita mengucapkannya dengan niat tidak untuk itu, tapi secara bahasa sudah salah. Secara salah penggunaannya. Umat Islam tidak pergi merampas. Maka terjemahan yang terbaik untuk ghanimah adalah harta hasil perang. Harta hasil perang, bukan harta rampasan perang. Karena kalau berjihad dan kemudian musuh yang tidak mau masuk Islam dan tidak mau dipimpin oleh umat Islam dan syariat Allah, dan dia mau memerangi umat Islam dan mau memerangi la ilaha illallah, maka kemudian perang jihad berkobar dan mereka kalah, maka di situ ada harta, ada ghanimah. Maka di sini bercampur antara ada ibadahnya dan ada hartanya, ada materinya. Mirip dengan yang seperti ini. Maka hukumnya sama dengan jihad. Kata para ulama, kalau dia pergi berjihad lillahi ta'ala, ghanimah halal untuk dia nikmati. Tapi kalau dia berjihad benar-benar niatnya ghanimah, tidak ada pahala daripada jihadnya. Sama dengan yang tadi. Kalau dia mengajar lillahi ta'ala dia mengajar, maka materi itu halal bagi dia. Tapi kalau dia mengajar karena materi itu, mengajar ngajinya tidak ada pahala sama sekali. Wallahu ta'ala alam.
benarkah agama yang saya anut adalah agama warisan? Pertama, pertanyaannya agak kurang jelas. Maksud saya tadi bicara agama warisan adalah karena orang tua Islam, ayah ibu Islam, kita Islam, namun kita tidak pernah belajar Islam itu yang mana. Kita tidak pernah menggali bagaimana wudhu yang benar. Kita tidak pernah belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana Rasul kita sholat untuk kita contoh, bagaimana mengeluarkan zakat yang benar. Sehingga cara kita sholat yang melihat orang-orang di sekitar kita, melihat ayah dan ibu kita bagaimana sholatnya, kayak gitu kita sholat. Itu yang kita sebut dengan agama warisan. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi kita benarnya bukan karena ilmu, salah karena memang tidak ada ilmu. Karena yang benar adalah agama masing-masing. Maka alhamdulillah kita sudah berasal dari ayah dan ibu yang muslim, tapi tidak cukup. Pelajari benar bagaimana wudhu yang benar sesuai dengan diajarkan Nabi. Sehingga kita berwudhu dengan ilmu, bukan karena mencontoh orang lain. Pelajari bagaimana sholat yang benar dari yang diajarkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita sholat berasal dari ilmu kita tentang sholat. Tidak hanya melihat-lihat orang bagaimana ruku, bagaimana sujud orang. Ini yang kita maksud. Ya, ini yang kita maksud. Wallahu ta'ala alam. Mohon jelaskan pelaksanaan sholat tarawih 2 rakaat yang ditutup dengan witir atau qiyamul lail. Ketika Nabi ditanya tentang sholat malam, Nabi SAW mengatakan sholatul laili mathna mathna, tata cara melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan apabila kalian sholat malam, idza shalla ahadukum, kemudian dia takut datangnya waktu subuh, fal yarka' rak'atan tutiru lahu ma qad shalla, maka adalah dia ruku atau sholat 1 rakaat, dengannya dia mewitirkan sholat yang telah dia lakukan sebelumnya. Rasul dalam 2 hadis ini tidak berbicara tentang berapa jumlah rakaat. Sholat malam itu 2 rakaat. Cara pelaksanaannya, kalau kalian lagi sholat malam, berapapun sholat kalian, lalu kalian takut datangnya waktu fajar, lakukan sholat witir 1 rakaat untuk mewitirkan sholat yang kalian telah sholat sebelumnya. Hadis-hadis yang seperti ini kata para ulama bersifat umum, di mana Nabi tidak menyebutkan berapa jumlah bilangan rakaat sholat malam secara lisan. Nabi tidak menyebutkan. Dan ini menjadi pegangan bagi para ulama yang mengatakan tidak ada batasan jumlah rakaat sholat malam. Maka yang sholat di awal malam kemudian disambung di akhir malam boleh, karena memang tidak ada batasan sholat malam. Namun di sisi lain Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis sahih mengatakan, dari yang saya lihat dari pekerjaan Rasulullah itu tidak pernah lewat daripada 11 rakaat sholatnya, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Pernyataan Aisyah ini sebagian ulama menjadikannya pengikat jumlah bilangan rakaat sholat malam. Memang secara lisan Nabi tidak menyebut. Namun pernyataan Aisyah dijadikan pengikat jumlah rakaat, sehingga sebagian ulama berpendapat hanya 11. Tidak boleh lebih daripada itu, karena Rasul tidak pernah melebihkannya. Namun sebagian ulama berpandangan lain. Mereka mengatakan yang menjadi rujukan di sini adalah perkataan Nabi. Nabi sudah mengatakan cara sholat malam dan tidak pernah mengikat jumlah bilangannya. Adapun apa yang beliau lakukan, itu kebiasaan beliau, di mana sholat beliau panjang-panjang, sehingga 11 rakaat itu sudah sampai dekat waktu subuh. Itu kebiasaan beliau. Sementara beliau secara lisan tidak pernah membatasi jumlah sholat malam. Ini 2 pendapat para ahli ilmu, dan dua-duanya didukung oleh para ulama yang berbeda pendapat. Sebagian mengatakan cukup 11, sebagian mengatakan lebih daripada itu boleh. Wallahu alam, dua-duanya adalah pendapat para ulama dan dua-duanya memiliki argumentasi, ya. Maka tidak boleh kita berpegang kepada satu lalu menyalahkan yang lain. Kalau kita yakin akan suatu pendapat, kita amalkan tanpa menyalahkan pendapat yang lain yang juga memiliki argumentasi dari hadis-hadis dan memiliki para ahli ilmu, para ulama yang memfatwakan kebolehannya. Wallahu a'lam. Sebagian merujihkan cukup 11, sebagian merujihkan boleh lebih daripada 11.
Dua-duanya ada yang merojihkan. Ada yang merojihkan ini, ada yang merojihkan itu. Bagaimana agar ditetapkan hati ini agar istiqomah selalu? Istiqomah selalu, tidak pernah salah lagi, tidak pernah berbuat maksiat lagi, berhenti jadi manusia. Iya. Bukan sifat manusia itu. Yang istiqomah selalu, tidak pernah lagi berbuat salah. Terlebih di zaman kita sekarang. Terlebih di zaman kita sekarang yang dengan sangat mudah seorang insan terjerumus pandangannya kepada maksiat, terjerumus pendengarannya kepada maksiat, terjerumus lisannya kepada maksiat. Mau istiqomah dan selalu istiqomah sampai akhir hayat, malaikat sudah, bukan manusia lagi sudah. Maka tidak ada yang namanya rumus untuk bisa istiqomah terus sampai akhir hayat. Kita manusia. Ulama saja ketika membahas iman mengatakan yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu maudhi' iman, bahasan iman. Maka usaha untuk istiqamah dan berdoa kepada Allah agar diberikan istiqamah bagus. Tapi tidak ada cara untuk selalu istiqamah dan tidak pernah lagi untuk selama-lamanya berbuat maksiat. Sebagian ustadz kita dengar dia mengatakan, jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Dan hari lusa lebih baik daripada hari esok. Begitu terus sampai akhir hayat. Tantang ustadz itu, kalau antum bisa seperti itu hebat antum. Gak ada orang yang bisa seperti itu ya akhi. Siapa yang bisa? Selalu naik terus kelas, terus naik imannya. Hari ini lebih baik daripada hari besok, hari yang lalu. Hari besok lebih baik dari hari ini, hari lusa lebih baik daripada hari besok. Hari setelah besok lusa lebih baik daripada lusa, dan begitu terus sampai akhir hayat. Siapa orangnya ini? Mana contohnya di permukaan bumi yang seperti ini? Yang sekarang hidup ini siapa contohnya? Maka ini adalah kalimat motivator yang tidak ada realita dalam kehidupan. Sampai orang yang mengucapkannya saja tidak bisa mempraktekkannya. Namun dia indah untuk diucapkan, indah untuk memberikan semangat, indah untuk memberikan dan lezat untuk didakwahkan. Tapi realnya tidak ada. Tidak sedikit orang-orang yang mengucapkan seperti ini, pulang dia ke rumah, sudah turun imannya di rumah itu. Maka tidak ada manusia yang bisa seperti ini. Ini malaikat. Yang istiqomah terus sampai akhir hayat. Tak ada maksiat, itu malaikat. Dan kita adalah manusia, fitrah kita berbuat salah dan dosa. Dan karena salah dan dosa itulah manusia diciptakan. Karena Allah ingin memaafkan, maka harus ada makhluk yang berbuat salah. Kalau semua makhluk seperti malaikat, siapa yang akan dimaafkan Allah? Allah itu sifatnya pemaaf, sifatnya suka menerima taubat, senang melihat hamba yang merintih minta ampun. Oleh karena itu lahirlah manusia. Karena Nabi mengatakan juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, laula alla tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirun fayaghfir lahum. Kalau kalian ini adalah orang-orang yang tidak pernah lagi berbuat dosa, Allah akan sirnakan kalian dari permukaan bumi. Allah akan datangkan kaum yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepada Rabbnya, lalu Allah ampuni mereka. Maka fitrah manusia terlahir kullu bani Adam khata'. Yang penting sekarang, kalau salah, kembali ke jalan yang benar. Kalau salah, taubat dan istighfar. Dan jangan continue di atas kesalahan dan tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Yang salah bagi seorang manusia itu adalah bukanlah dia terjerumus ke dalam dosa, namun yang salah bagi seorang manusia adalah dia yang tidak mau berhenti dari dosa. Kalau terjerumus, itu fitrah. Oleh karena itu lihat, taubat kata Allah di dalam Al-Quran untuk orang yang berbuat maksiat dan kemudian bertobat minta ampun kepada Allah. Bukan untuk orang-orang yang banyak terus berbuat maksiat, terus berbuat maksiat, terus berbuat maksiat, ketika sudah mau meninggal baru mau taubat. Ini namanya continue di atas maksiat, itu yang terlarang. Al-israr. Lihatlah mulianya Nabi Adam karena beliau salah dan bertaubat. Dan celakanya iblis karena dia bersalah dan mempertahankan kesalahannya.
Maka inilah manusia. Jadi kalau antum bertanya apa caranya untuk istiqomah terus, saya tidak punya cara. Kecuali antum jadi malaikat. Wallahu a'lam. Waduh, masih banyak ini pertanyaan. Ini kita simpan untuk berikutnya. Jadi berikutnya kita nggak buka pertanyaan lagi, cukup ini aja. Baik, insya Allah. Tapi temanya nanti berbeda-beda. Mana panitia? Atau begini, nanti saya sortir, ana sortir yang kira-kira yang pertanyaan-pertanyaan terbaik kita ambil untuk kita jawab berikutnya. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak terjawab. Karena terlalu banyak yang sedang terjawab. Sekarang berapa sekarang nih? 2/10 yang terjawab. Masih ada 8/10 lagi. Waktu yang membatasi kita, silahkan lanjutkan ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, estafet ibadah kita kepada Allah, dan lanjutkan munajat, lanjutkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita sedang berada di malam-malam terbaik dari bulan Ramadan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.